Saudara, hari ini Ibu PC akan diperiksa oleh tim sus di Mabes Polri. Apakah ini kemudian pemeriksaan ini bisa mengungkap motif pembunuhan terhadap mendiang Joshua? Masih ada Reza Indragiri, pakar psikolog forensik, Martin Lucas, salah satu anggota dari kuasa hukum keluarga mendiang Joshua, dan Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia. Bang Adrianus, tadi saya garis bawahi bahwa Anda menduga bahwa tim penyidik ini sudah mengetahui semua puzzle-nya, tinggal dikonfirmasi saja. Dan pada waktu dikonfirmasi juga, kalau kita melihat di film-film, itu cuma diarahkan saja, tinggal jawab iya atau tidak saja, maka puzzle-nya sudah akan tersambung. Anda meyakini ini sudah sampai di sana? Tidak, apa yang akan dari sekian lama, tetapi bergerak dengan cepat tim sus ini kemudian membuat Ibu PC nanti saya menyebutnya tidak bisa mengelak lagi, hanya tinggal mengatakan yang sesungguhnya. Kan ada kemungkinan dia tidak juga mengatakan yang sesungguhnya, tapi itu nanti bisa saja kemudian terbantahkan atau tidak bisa dilakukan lagi. Anda meyakini itu, Bang Adrianus? Ya, dengan semangat good faith ya, niat baik gitu, maka sebaiknya dalam rangka wawancara pro justisia sekalipun, itu sebaiknya open question ya, sehingga kemudian lalu dari yang bersangkutan lah muncul apa itu pengakuan ceritanya atau pengakuannya ya. Jangan leading ya, karena kalau leading nanti salah lagi tuh ya. Cenderung orang kemudian lalu mengikuti atau tidak mengikuti apa yang diharapkan oleh si penanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira dalam hal ini ya, tidak hanya motif yang akan ketahuan, tapi juga trigger, pencetus ya. Memang dalam konteks kegiatan atau kejahatan yang tidak direncanakan, maka pencetus dan motif itu dekat tuh. Tapi yang kalau soal terencana memang tidak terlalu dekat, karena bisa saja motif trigger itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan motifnya. Nah, kalau memang benar bahwa kejadian di Magelang itu adalah triggernya, nah pertanyaannya adalah bahwa apakah kemudian motif itu sama dengan itu atau tidak. Jadi kalau dikatakan bahwa kejadian di Magelang itu adalah sesuatu yang terkait dengan susila, maka apa mungkin kemudian motifnya adalah susila? Sekalian juga saya mau bertanya kepada penasihat hukum nih, Mas Bayu. Yakni begini, apakah teman-teman PH itu sudah siap atau belum ya untuk mempersiapkan keluarga, terutama kalau misalnya nanti motif yang diumumkan oleh kepolisian adalah motif perselingkuhan. Karena kalau itu yang dikemukakan, berarti ini kan juga ada soal dengan soal harga diri, citra diri yang selama ini telah diinstal kepada diri almarhum Joshua sebagai seorang yang maaf baik gitu ya, tapi ternyata kemudian juga punya kelemahan. Nah, itu gimana? Apakah sudah ada semacam persiapan untuk itu? Demikian. Dimengerti. Bang Martin, langsung mau menjawab? Ya, segala persiapan tentunya ya sudah kami persiapkan. Nah, namun gini, kalau kita berbicara mengenai perselingkuhan, tentunya ini didasari dengan jika dikondisikan dengan kondisi seperti contoh kasus ini ya, kita harus lihat apakah kondisi perselingkuhan ini secara sukarela atau dalam paksaan. Nah, ini juga kan belum terbukti. Nah, dalam pengamatan kami hampir mustahil ya Joshua itu mau melakukan hal seperti itu. Karena kenapa? Calon istrinya jauh lebih cantik daripada Bu Putri, natural beauty ya. Kalau Bapak pernah melihat Boru Simanjuntak ini cantik sekali, Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Joshua ini masih muda. Apakah Joshua ini berani mempertaruhkan karirnya ya, yang masih muda dan juga pangkatnya masih bisa berkembang, dengan berani menggoda istri dari komandan? Ini kan juga kita harus pikirkan secara rasional. Nah, yang ketiga, apapun itu nanti di persidangan, tentunya kami menghormati dan mari kita buktikan. Tapi yang paling penting adalah kejujuran di sini. Ya. Karena kejujuran ini akan menentukan simpati keluarga korban ya terhadap orang-orang tertentu yang ada pada meja persidangan nanti, sehingga output dari putusan itu bisa mempengaruhi dari pertimbangan dari keluarga korban. Dan yang paling penting adalah manusia punya hukum, tapi Tuhan juga punya hukum. Jadi jiwa kita itu penting untuk diselamatkan juga nanti di akhirat ya. Terima kasih. Baik, ya. Artinya sudah ada kesiapan atau pernah diperbincangkan juga hal-hal ini kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua dengan pihak keluarga, kira-kira begitu. Pernah ya dibahas begitu dalam situasi yang tentu situasinya dalam arti terus mengamati perkembangan kasus ini. Begitu Bang Martin ya. Saya ingin konfirmasi saja.
Iya betul Mas Bayu, ini sudah sering kita diskusikan juga di internal kita PH dan juga oleh Namboru atau tante-tantenya Joshua ya. Ya, jadi yang paling penting adalah apa yang sesungguhnya terjadi diungkapkan saja. Kira-kira itu keluarga beberapa kali itu mengungkapkan hal tersebut. Baik. Karena kita masing-masing punya hak untuk mengklaim ya. Ya. Putri punya dan Pak Sambo punya hak untuk mengklaim, kita juga punya hak untuk mengklaim. Tapi semua itu nanti selesai ketika putusan pengadilan ya memutuskan perkara tersebut. Oke, ya. Nah, kalau soal memang Kapolri masih mengatakan tidak lepas motifnya tidak jauh dari pelecehan atau perselingkuhan. Pelecehan sudah harus kita tutup karena sudah diberhentikan kasusnya. Tinggal perselingkuhan. Hari ini tadi dikatakan perselingkuhannya yang mana nih begitu. Membuat pemirsa mudah saja bagi saya ada kemungkinan perselingkuhan itu antara Pak FS yang punya wanita lain begitu. Itu sudah mengemuka juga di media sosial dan lain-lain, atau kata Bang Martin perselingkuhannya yang ini atau yang mungkin ada di benak orang almarhum atau mendiang Joshua dengan Ibu PC. Nah ini yang mana? Kalau soal begini saya ingin tanya ke Mas Reza nih. Mas Reza, kalau dalam situasi-situasi seperti ini, atasan bawahan, ajudan dengan seorang ibu atau istri komandan dan lain-lain, yang mana yang mungkin terjadi menurut Anda yang kemudian menjadi motif memicu pembunuhan berencana? Kalau boleh kita menduga-duga begitu, kita hanya tahu puzzle-puzzlenya saja. Mas Reza? Kalau pembunuhan berencana kita sudah diskusikan beberapa kali, kemungkinan motifnya hanya dua, motif instrumental atau motif emosional. Ya. Tapi itu saya lebih terfokus sekarang untuk berbicara tentang apa relasi seksual yang berlangsung, andaikan memang ada relasi seksual itu. Oke. Teman Komnas Perempuan dan para aktivis perempuan seringkali menggunakan teori relasi kuasa sebagai penjelasan tentang sebab musabab mengapa ada kekerasan atau pelecehan seksual atau viktimisasi seksual. Nah, teori relasi kuasa berkeyakinan bahwa orang yang berkuasalah, orang yang dominanlah, orang yang superiorlah yang akan kemudian membangun sebuah situasi di mana pihak yang inferior, pihak yang submisif, pihak yang lemah, pihak yang inferior harus memenuhi kehendak dari pihak yang superior tersebut. Nah, kalau kemudian kerangka teori ini kita bawa dalam situasi Duren 3, maka sudah terang benderang bahwa pihak yang berkuasa adalah pihak perempuan, sementara pihak laki-laki adalah pihak yang kemungkinan adalah pihak yang dikuasai. Nah, pada titik itulah kemungkinan pelecehan seksual justru terjadi. Tapi alih-alih dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, justru tidak terkemungkinan dengan teori relasi kuasa ini merupakan bentuk pelecehan seksual perempuan terhadap laki-laki. Nah, tinggal lagi teman-teman secara objektif bisa tidak menerima kenyataan itu. Bahwa teori relasi kuasa tidak terus-menerus menempatkan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku kejahatan. Tapi boleh jadi dalam kejahatan seksual justru laki-laki bisa berposisi sebagai korban, sementara perempuan adalah pelakunya. Ya, oke. Saya mau ke Bang, saya sudahi dulu. Saya tambahkan sedikit ya, Mas Bayu. Boleh, Saya Bang setuju Martin. dengan Mas Reza bahwa berdasarkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya, definisi korban pada pasal dalam undang-undang tersebut itu tidak menjelaskan jenis gender. Ya. Jadi laki-laki itu bisa jadi korban kekerasan seksual. Ya. Jadi tidak secara spesifik, makanya berkali-kali saya sampaikan kepada kuasa hukumnya Bu Putri, kepada Patra ya, tidak bisa secara subjektif laki-laki itu disematkan sebagai pelaku. Karena faktanya di Indonesia juga di bulan April itu pernah terjadi perkosaan kepada anak laki-laki umur 18 tahun oleh perempuan yang umurnya 30 dengan dicikoki miras. Jadi tidak selalu melulu laki-laki itu adalah pelaku, bisa saja dia korban. Makasih Mas Bayu. Ya, oke. Terbayang mengenai hal ini semua. Nah, saya mau sedikit fokus ke hari ini pemeriksaan Ibu PC. Apakah ini akan Ibu PC? Saya menggampangkannya begini. Apakah Ibu PC ini akan hadir dengan sejujur-jujurnya nanti dengan cerita yang ada begitu? Bang Adrianus, kalau Barada Eliezer, Barada E, dia butuh waktu di Kompolnas masih ceritanya tembak-menembak, sampai kemudian ditetapkan menjadi tersangka, kemudian dia baru berubah. Paling tidak kita mengikuti itu dari keterangan Kapolri di Komisi 3 DPR. Nah, ada proses seperti ini. Apakah proses ini juga
sudah cukup, tahapan-tahapannya begitu sudah cukup untuk kemudian kita boleh nih optimis pada hari ini Ibu Pece akan bercerita sebenar-benarnya kasus ini, Bang Adrianus? Ya, sebagaimana layaknya suatu wawancara pro justisia, maka pertanyaan standar yang akan diajukan kepada tersangka adalah apakah ibu berada dalam kondisi sehat, gitu. Nah, maka amat tergantung kemudian apa jawabannya. Ya, begitu kemudian yang bersangkutan menjawab tidak sehat, maka lain cerita tuh. Di situ lalu ada dua kemungkinan. Apakah kemudian pemeriksa akan bisa dengan mudah menerimanya, atau kemudian meminta untuk diadakan pemeriksaan. Oh, Pemeriksaan masih di sini, mungkin terjadi itu ya. Oke. Nah, pemeriksaan di sini tidak harus sama dengan pemeriksaan medis ya, seperti halnya orang sakit, tapi lebih menentukan kepada yang kita sebut sebagai kompetensi untuk memprovide informasi. Jadi competence to provide information namanya. Jadi kita bicara mengenai ability sebetulnya. Nah, artinya begini, walaupun yang bersangkutan sakit panas kah, demam kah, tapi kalau kemudian kognisinya bisa bicara, bisa memberikan informasi yang akurat, yang tilik dirinya, tilik tempatnya juga lalu bagus, ya kenapa tidak begitu. Nah, di sini lalu kemudian asesmen dari pemeriksa menjadi penting. Moga-moga sih jawaban yang bersangkutan itu pada saat ditanya itu tidak seperti itu, tapi langsung menjawab sehat sehingga kemudian lalu bisa langsung diadakan pemeriksaan sebagaimana setelah dipersiapkan oleh interrogator. Demikian. Oke, terbayang Bang Adrianus. Mas Reza, Barada Eliezer punya waktu untuk bisa bertemu keluarganya, didekati oleh rohaniawan dan lain-lain, sampai kemudian pada titik akhirnya dia berbalik 180 derajat. Saya tidak mengetahui, kita sama sekali tidak mengetahui siapa yang bisa mengakses Ibu Pece begitu, selain mungkin kuasa hukumnya. Nah, secara psikologis begitu, apakah ini nanti akan mempengaruhi hari ini Ibu Pece datang dengan sukarela untuk menceritakan yang sebenar-benarnya, atau masih mungkin ada kepura-puraan lagi seperti dugaan-dugaan dari Bang Adrianus masih mungkin terjadi? Kalau menurut Anda, Mas Reza? Tanda petik, sayangnya PC tidak berhasil bertemu FS di Makobrimob. Andaikan mereka berdua bisa bertemu, barangkali masih bisa melakukan koordinasi satu sama lain tentang bagaimana membangun alibi, membangun skenario dan seterusnya agar kemudian proses hukumnya sesuai ya seperti yang mereka harapkan. Itu baik atau buruk bagi upaya mengungkap kasus ini sebetulnya? Tidak bertemu? Tentu buruk. Itu sebabnya saya berikan tanda petik sayangnya. Oh. Nah, karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk berkoordinasi satu sama lain, apalagi seandainya kepada PC ditutup akses untuk menyimak televisi atau mendengar radio, membaca berita dan seterusnya, maka boleh jadi PC akan tetap pada asumsi skenario itu masih terus berlangsung. Oke, akan loyal pada upaya untuk lepas dari kasus ini jadinya. Oke. Nah, apabila PC masih berasumsi bahwa skenario ini masih berlangsung seperti yang direncanakan sejak awal, maka tidak tertutup kemungkinan PC akan terus memainkan kepura-puraan itu, menutup-nutupi segala atau banyak hal agar sekali lagi target hukum mereka bisa tercapai. Nah, tinggal lagi bagaimana teman-teman di kepolisian bisa meyakinkan PC bahwa seluruh skenario itu sudah patah, laporannya sudah dihentikan. FS juga berhadapan dengan pasal 340 dan seterusnya. Jadi sekali lagi kembali bagaimana kita tidak terlalu banyak memberikan hati terhadap orang yang mengklaim sakit ini. Bukan berarti saya membenci, bukan. Tapi kita harus ingat kita tidak semata-mata bicara tentang orang yang mengklaim dirinya sakit, tidak. Kita bicara tentang orang yang mengklaim dirinya sakit dan sekarang sedang bertanggung jawab secara pidana. Kepentingan pidananya itu, dalam kurung kepentingan publiknya itu yang harus dikedepankan ketimbang kepentingan pribadinya, yaitu mempertahankan klaim sakit itu sendiri. Oke. Mumpung ketemu Mas Reza ya, sejak beredar video yang katanya rekaman dari kamera pemantau, sempat diributkan juga bahwa kamera pemantaunya sudah diedit dan lain-lain begitu ya. Tapi mumpung ada Mas Reza, saya tuh ingin bertanya, dari gerak-gerik Ibu Pece di dalam video, kalau Mas Reza sudah melihatnya begitu, Mas Reza bisa menangkap apa ngomong-ngomong berkaitan dengan gestur dari Ibu Pece yang muncul beberapa kali lah, kalaupun tidak banyak di dalam rekaman CCTV yang beredar itu, Mas Reza?
Sesungguhnya saya bukan pembaca gestur, Mas Bayu. Oh, oke. Apa yang bisa saya lihat pada tayangan CCTV itu sepertinya ekspresi mukanya sedang gundah gulana gitu, seperti distress, gitu, seperti di bawah tekanan. Jadi pertanyaan, apa gerangan yang terjadi sebelumnya ketika di lokasi tersebut? PC berada, kemudian kembali ke titik awal dengan wajah yang sedemikian tertekan. Ya. Saya katakan bahwa jangan salah, sesungguhnya bukan hanya korban, pelaku kejahatan pun hingga derajat tertentu juga bisa mengalami shock. Ya, terbayang. Shock akibat munculnya atau pulihnya kembali rasionalitas. Dia tersadar bahwa ternyata perbuatan yang dia lakukan itu sudah berakibat sedemikian fatal. Bangkit kesadarannya bahwa ternyata ada proses hukum yang akan berjalan sangat panjang. Ya. Muncul kembali kesadarannya bahwa ternyata boleh jadi ini akan berkonsekuensi buruk terhadap anak-anak dan keluarga besar. Nah, kesadaran-kesadaran yang pulih pasca berlangsungnya aksi kejahatan itulah yang membuat pelaku juga bisa mengalami kondisi tertekan, terguncang, walaupun dengan derajat yang berbeda dengan guncangan yang dialami oleh korban. Oke, ya, terbayang. Terima kasih Mas Reza. Bagian-bagian akhir, Bang Martin, Anda meyakini bahwa pemeriksaan kali ini akan baik bagi terang benderangnya kasus ini? Saya kurang mengerti deh, bagaimana mungkin Anda juga kontak dengan tim kuasa hukum Ibu PC atau Ferdy Sambo begitu, bahwa hari ini betul-betul akan hadir seperti dikatakan dan lain-lain. Hal semacam ini yang saya ingin tahu, yang mungkin terjadi di belakang layar antara masing-masing kuasa hukum dari keluarga almarhum Joshua dan juga Ibu PC. Bang Martin. Ya, yang pertama kami tidak pernah berkomunikasi dengan Bu PC baik melalui kuasa hukumnya maupun direct ya. Karena di awal juga kami melihat bahwa hal tersebut tidak memungkinkan. Kami sudah pernah melempar wacana untuk bisa bertemu baik kepada Pak Sambo, Bu PC untuk berbicara dari ke hati ke hati agar kasus ini bisa selesai ya. Dalam artian semua proses persidangan nantinya bisa segera disidangkan tanpa perlu ada rekayasa. Nah, yang kedua, kami melihat tindakan yang dilakukan oleh kuasa hukum itu justru tidak meringankan Bu PC. Ya, bagaimana di awal kami pernah memberikan alternatif kepada Bu PC untuk melakukan permintaan maaf dan bertobat agar kami stop ya mengejar yang bersangkutan dan berjanji akan meringankan yang bersangkutan dengan persyaratan akan memberikan agar Bu PC mau mengatakan yang sejujurnya. Ini gagal direspon dengan baik oleh Bu PC yang memiliki kuasa hukum. Nah, yang ketiga, Mas Bayu, mengenai pemeriksaan hari ini, let's say atau andai kata tidak terjadi suatu penemuan baru ya yang membuat terang benderang, masih ada lain waktu, Mas. Nah, bagaimana caranya? Saya pikir polisi jauh lebih pintar. Segera lakukan penahanan, ya. Segera lakukan penahanan. Gunakan metode yang sama seperti penyidik mendekati Eliezer. Datangkan rohaniawan yang dalam tanda petik baik, yang tulus, yang bisa meneduhkan jiwa dan hatinya Bu PC. Yang kedua, perlihatkan anaknya. Bilang sama Bu PC, ini anak ibu masih kecil, apa yang ibu sampaikan nanti, baik melalui penyidikan, penuntutan maupun melalui pemeriksaan saksi ataupun pemeriksaan terdakwa di pengadilan, itu menentukan apakah ibu masih memiliki kesempatan lagi untuk melihat anak ibu yang masih kecil ini. Saya pikir kalau dilakukan seperti itu, Bu PC pasti berkata-kata jujur. Karena dalam kasus ini, Bu PC yang juga sebagai saksi mahkota, ya akan mempertanggungjawabkan tindakannya masing-masing. Jadi lebih baik tuh Bu PC mengedepankan analisis yang lebih meringankan dirinya. Karena kalau dua-duanya dihukum maksimal, siapa lagi yang nanti akan mengurus anak? Ini penting pertimbangannya, Pak. Jadi jangan dengarkan nasihat-nasihat yang justru memberatkan yang bersangkutan. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Martin. Singkat-singkat dari Mas Reza dan juga Bang Adrianus, kalau situasinya tidak seperti yang kita bayangkan, sebenarnya pihak kepolisian atau tim sus dalam hal ini penyidik, Anda yakini Mas Reza sudah punya kiat tersendiri untuk segera bisa menuntaskan kasus ini dalam pemeriksaan yang mungkin tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, Mas Reza? Ketika masyarakat asik berdiskusi tentang kemungkinan motif, sesungguhnya itu bukan merupakan target utama yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian ketika melakukan pemeriksaan terhadap PC.
Tapi fokus utama mereka adalah memastikan bahwa ini sungguh-sungguh 340, ini sungguh-sungguh berencana. Jadi yang harus dibuat adalah 4 hal: target, insentif, instrumen, dan resiko. Kalau 4 hal ini berhasil bisa diungkap, termasuk dengan pasokan informasi atau keterangan dari PC, maka sudah selesai. Abaikan saja motifnya, mau motif instrumental kah, mau motif emosional kah, terserah. Tapi kalau ini bisa dipastikan berencana, bisa dibuktikan ini bahwa sesuai dengan pasal 340, maka pantas kita berharap bahwa proses hukumnya akan berlangsung seperti yang kita harapkan dengan ancaman hukuman yang juga maksimal. Oke, wawasan yang menarik dari Mas Reza. Bang Adrianus? Ya, kita kan jangan lupa bahwa pada 2 hari ini ada perubahan yang terkait dengan Ferdy Sambo, Ya. di mana yang bersangkutan sudah di PTDH. Ini akan dibaca oleh Ibu PC sebagai sesuatu yang tadi pertama telah mengubah seluruh skenario, dan tadi menyambung apa kata Pak Martin, tentu yang bersangkutan sudah mikir tuh, ya, suaminya sudah mengarah pada situasi yang gelap, ya, dan tentu tinggal apakah yang bersangkutan juga ikut serta dalam situasi yang gelap itu atau tidak. Jadi saya kira pengetahuannya bahwa suaminya sudah mengalami situasi seperti ini akan amat berpengaruh pada keputusan sang istri. Demikian. Ya, karena rencana awal sudah tidak mungkin lagi bisa dilakukan kalau itu merupakan sebuah rencana atau skenario besar begitu. Baik, terima kasih Bang Adrianus, terima kasih Bang Martin, terima kasih Mas Reza. Kita nantikan nanti jam 10 pemeriksaan Ibu PC, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik sesuai harapan yang tadi kita sampaikan. Ketemu lagi di diskusi yang lain. Salam sehat untuk Anda bertiga. Terima kasih. Prof. Adrianus, Bang Martin, pamit. Mas Bayu, pamit. Terima kasih semuanya untuk diskusi pagi hari ini. Putri Chandrawati akan diperiksa oleh tim sus di Mabes Polri. Apakah ini bisa mengungkap motif pembunuhan terhadap Joshua? Dengan segala perkembangannya, seharusnya ini mungkin bisa menjadi betul-betul penuntasan dari kasus ini oleh tim sus. Kita nantikan saja.